Puji Tuhan, haleluya, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, senang sekali hari ini kita boleh bertemu kembali di dalam Renungan 79. Mari sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya ajak untuk kita mendeklarasikan, memperkatakan, sudah bukan lagi salam, tetapi perkataan ini menjadi bagian di dalam setiap kehidupan kita. Saya berubah, saya berkarya, saya menjadi berkat. Revival, saya berubah, saya berkarya, saya menjadi berkat. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan hari ini di dalam Amsal pasal yang ke-19 ayat yang ke-29. Amsal pasal yang ke-19 ayat yang ke-29, demikian firman Tuhan, hukuman bagi si pencemooh tersedia, dan pukulan bagi punggung orang bebal. Saya memberikan tema renungan hari ini yaitu menelan umpan dan kail. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, umpan dan kail tentu kita ingat pada satu alat di mana terdapat dua benda ini yaitu pancing. Umpan dan kail itu dua benda ini terdapat di dalam satu alat yaitu namanya pancing. Pancing adalah salah satu alat orang gunakan untuk menangkap ikan. Dua hal yang selalu ada pada alat ini adalah umpan dan kail. Umpan dan kail. Tanpa umpan dan kail pada pancing orang tidak bisa mendapatkan ikan, orang tidak bisa menangkap ikan. Di dalam kitab Amsal secara tersirat menjelaskan bahwa kehidupan seorang pencemooh itu seperti ikan yang menelan umpan beserta dengan kailnya. Apa maksud dari hal ini? Menelan umpan beserta dengan kailnya. Sebelumnya mari kita melihat apa itu yang disebut dengan mencemooh dan siapa itu pencemooh ya. Mencemooh itu suatu perbuatan mengejek, menghina, menertawakan sesuatu. Nah, pencemooh berarti orangnya, pribadinya. Pencemooh adalah mereka yang mengejek, menghina, bahkan menertawakan sesuatu. Mereka menghina atau memperkatakan perkataan yang buruk terhadap sesamanya, tentang sesamanya. Kalau kita melihat di dalam kitab Amsal, ada beberapa ayat menjelaskan tentang kehidupan seorang pencemooh. Ada beberapa ayat firman Tuhan terdapat di dalam firman Tuhan mencatat bagaimana kehidupan mereka. Keberadaan pencemooh itu hanya merugikan. Jadi keberadaan orang-orang yang mengejek, menghina, menertawakan sesuatu, kemudian berkata buruk tentang sesamanya. Keberadaan mereka itu hanya merugikan. Di dalam Amsal pasal yang ke-29 ayat yang ke-8 dalam terjemahan sederhana Indonesia, saya akan membacakannya untuk kita semua. Amsal 29 ayat yang ke-8. Orang yang suka menghina sama seperti orang yang membakar kota, tetapi orang yang bijak dapat memadamkan api keributan. Di dalam terjemahan sederhana Indonesia ini mengatakan bahwa seorang pencemooh, mereka yang suka mencemooh, mengejek, menghina, memperkatakan perkataan yang buruk terhadap sesamanya, itu seperti orang yang membakar kota. Bapak Ibu Saudara, kalau ada orang yang membakar kota, tentu yang didapat adalah kerugian. Tidak ada suatu keuntungan sama sekali. Keberadaan seorang pencemooh, seorang yang suka mengejek, menghina, menertawakan sesuatu, memperkatakan hal yang buruk terhadap sesamanya, tentang sesamanya, keberadaan mereka itu hanya merugikan orang-orang di sekitarnya. Keberadaan mereka itu tidak memberikan suatu keuntungan sedikit pun. Kitab Amsal pasal yang ke-29 ayat yang ke-8 ini memberikan kita penjelasan bahwa keberadaan mereka yang suka menghina, suka mengejek, itu seperti orang yang membakar kota, hanya mendatangkan kerugian. Orang yang suka menghina seperti membakar kota, kata Amsal. Bahkan di dalam Amsal pasal yang ke-22 ayat yang ke-10 menasihatkan supaya
mengusir keberadaan orang-orang yang suka menghina ini. Orang-orang yang suka mengejek, orang-orang yang suka memperkatakan hal yang buruk terhadap sesamanya. Amsal pasal yang ke-22 ayat yang ke-10 menasehatkan supaya mengusir mereka. Amsal 22 ayat yang ke-10 saya membacakannya. Usirlah si pencemooh, maka lenyaplah pertengkaran, dan akan berhentilah perbantahan dan cemooh. Usirlah si pencemooh. Keberadaan mereka itu sangat merugikan, sehingga firman Tuhan menasehatkan supaya mengusir mereka. Artinya keberadaan mereka itu tidak diinginkan oleh orang-orang di sekitarnya. Bahkan kalau bisa mengusirnya, jangan ada di tengah-tengah kita. Orang-orang yang suka mengejek, menghina, menertawakan sesuatu, memperkatakan hal yang buruk terhadap sesamanya. Usirlah si pencemooh, maka lenyaplah pertengkaran, dan akan berhentilah perbantahan dan cemooh. Kita melihat bagaimana kehidupan pencemooh sangat tidak diinginkan oleh orang-orang di sekitarnya. Keberadaan mereka itu hanya merugikan. Keberadaan pencemooh juga menjadi kekejian bagi sesamanya. Mereka tidak diinginkan. Mereka hanya merugikan orang-orang di sekitarnya. Sehingga ini menjadi suatu kekejian bagi orang-orang di sekitarnya. Hal yang dibenci oleh sesamanya. Amsal 24 ayat yang ke-9. Memikirkan kebodohan mendatangkan dosa, dan si pencemooh adalah kekejian bagi manusia. Pencemooh adalah kekejian bagi manusia. Saya yakin kita semua tidak menyukai ya keberadaan orang-orang yang suka mengejek, orang-orang yang suka menghina, suka memperkatakan hal yang buruk terhadap sesamanya. Si pencemooh adalah kekejian bagi manusia. Banyak orang membenci keberadaan mereka. Tidak menyukai orang yang suka memperkatakan hal yang buruk, tidak suka dengan orang yang suka mengejek, tidak suka dengan orang yang suka menghina sesamanya. Mereka adalah kekejian bagi sesama manusia. Sangat jelas bahwa pencemooh merupakan hal yang sangat dibenci. Mencemooh dan pencemooh, hal yang dibenci, baik sesama, terlebih di hadapan Tuhan. Bagi pencemooh, firman Tuhan katakan tersedia penghukuman. Hukuman bagi si pencemooh tersedia. Ayat renungan kita hari ini. Ada hukuman yang tersedia bagi pencemooh-pencemooh. Mereka yang suka menghina, mereka yang suka mengejek, memperkatakan hal yang buruk terhadap sesamanya. Seperti ikan yang menelan umpan beserta kailnya. Para pencemooh itu tidak bisa lepas atau lari dari hukuman. Mereka seperti ikan yang menelan umpan dengan kailnya, sudah tidak bisa lepas, sudah tidak bisa lari dari hukuman. Mereka yang memilih untuk mengejek, menghina, memperkatakan hal yang buruk terhadap sesamanya akan menerima hukuman. Tidak bisa lepas, tidak bisa lari dari hukuman yang akan mereka terima. Amsal pasal yang ketiga ayat yang ke-34. Amsal 3 ayat 34. Apabila ia menghadapi pencemooh, maka ia pun mencemooh. Tetapi orang yang rendah hati dikasihaninya. Saya bacakan di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Mengatakan Tuhan memandang rendah orang yang menghina orang lain. Tetapi bermurah hati kepada orang yang rendah hati. Ayat ini menjelaskan bahwa Tuhan itu menentang pencemooh, menentang orang-orang yang suka menghina, mengejek, memperkatakan hal yang buruk terhadap sesamanya. Tuhan memandang rendah orang yang menghina orang lain. Ada hukuman yang tersedia bagi pencemooh. Amsal pasal yang ke-9 ayat yang ke-12. Jikalau engkau bijak, kebijakanmu itu bagimu sendiri, tetapi engkau mencemooh, engkau sendirilah
orang yang akan menanggungnya. Saya bacakan sekali lagi, jikalau engkau bijak, kebijakanmu itu bagimu sendiri. Jikalau engkau mencemooh, engkau sendirilah orang yang akan menanggungnya. Pencemooh akan menanggung sendiri akibatnya. Kalau engkau bijak, maka kebijakanmu itu menjadi bagianmu. Tetapi jika engkau mencemooh, maka engkau sendirilah yang akan menanggung akibatnya. Engkau sendiri yang akan menanggungnya, hukuman dari apa yang engkau perbuat. Hukuman tersedia bagi pencemooh. Yesaya pasal yang ke-29 ayat yang ke-20. Sebab orang yang gagah sombong akan berakhir dan orang pencemooh akan habis. Dan semua orang yang berniat jahat akan dilenyapkan. Orang pencemooh akan habis. Hukuman tersedia bagi pencemooh. Tuhan tidak menyukai orang yang suka mencemooh. Tuhan membenci pencemooh-pencemooh. Orang yang suka mencemooh, orang yang suka menghina, mengejek sesamanya. Tersedia hukuman bagi si pencemooh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini menasihatkan kepada setiap kehidupan kita. Jangan suka mencemooh, jangan suka kita mengejek, menghina orang lain, memperkatakan perkataan yang buruk terhadap sesama kita. Agar supaya kehidupan kita tidak seperti ikan yang menelan umpan dan kailnya. Tidak bisa lepas, tidak bisa lari dari hukuman. Kita belajar untuk menjaga perkataan kita. Jangan kita menghina, jangan kita mengejek, memperkatakan hal yang buruk terhadap sesama kita. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Terima kasih telah mengikuti Renungan 79. Kiranya kebenaran firman Tuhan yang kita dengar hari ini boleh memberkati Bapak Ibu Saudara. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk didoakan atau menceritakan kesaksian, dapat menyalurkannya melalui chat WhatsApp di 0813 2742 0088. Puji Tuhan, kita akan berdoa. Saya akan berdoa bagi Bapak Ibu Saudara seluruh sidang jemaat Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu, kesempatan yang Kau masih beri dalam hidup kami, untuk kami diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Kami belajar dari kehidupan seorang pencemooh, betapa kehidupan mereka tidak Engkau sukai. Ada hukuman yang tersedia bagi kehidupan orang-orang yang mencemooh. Kami belajar untuk menjaga perkataan kami. Kami belajar untuk kami memperkatakan hal yang baik terhadap sesama kami. Tidak mengejek, tidak menghina, tidak memperkatakan hal yang buruk terhadap sesama kami. Hamba-Mu berdoa bagi setiap sidang jemaat Tuhan yang mendengarkan renungan hari ini. Kiranya perkataan yang baik, perkataan yang manis, perkataan firman Tuhan yang ada di dalam mulut kehidupan umat-umat-Mu. Setiap perkataan yang keluar dari mulut mereka adalah perkataan yang memberkati, yang membangun, yang membangkitkan sesama mereka. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus yang menolong setiap kehidupan kami untuk melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Kasih karunia menyertai kami, keluarga GBD El Shaddai Magelang, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kami, untuk melepaskan kami dari dunia yang jahat yang sekarang ini, menurut kehendak Allah dan Bapa. Baginyalah kemuliaan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.